Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Oke, bertemu lagi di mata kuliah Sistem Multimedia. Untuk kali ini kita sudah sampai di pertemuan 10 ya, yaitu tentang kompresi audio. Kalau sebelumnya, kita ada pengenalan tentang audionya ya di pertemuan kelima. Nah, sekarang ada tentang kompresi audio, ya sama seperti pertemuan sebelumnya ada di kompresi gambar atau kompresi citra, ya. Nah, sekarang kita masuk di kompresi audio. Apa sih kompresi audio itu? Kemudian ada metodenya apa saja, ya. Sama halnya seperti gambar, ya audio pun bisa dikompres, ya. Nah, kompresi di sini merupakan proses melakukan encoding informasi menggunakan bit yang lebih sedikit dari informasi awal. Nah, prinsip umumnya dalam proses kompresi adalah mengurangi duplikasi data sehingga memori untuk representasikan menjadi lebih sedikit daripada representasi data digital semula. Ya intinya eh, kompresi audio itu adalah sebuah proses mengurangi ukuran data suara digital dengan tetap mempertahankan kualitas yang dapat diterima oleh pendengar, gitu ya. Nah, di sini terdapat dua jenis tipe kompresi, yaitu lossless dan lossy. Sama ya, kemarin kita pun belajar tentang kompresi citra, itu juga ada yang namanya teknik eh, kompresi di lossy compression dan lossless compression. Di kompresi audio pun ada, ya. Nah, kemudian untuk lossless, ya, lossless itu di sini adalah awalnya data akan dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil dan pada akhirnya data disatukan kembali, ya. Kemudian untuk lossy ada bit information yang dieliminasi setelah dilakukan kompresi atau ada eh, bagian data yang hilang, ya. Kemudian kompresi tipe ini sering dilakukan untuk kompresi gambar. Nah, sebelum masuk ke lossless dan lossy yang lebih dalam perbandingannya, tujuan utama daripada kompresi audio ini sendiri sama seperti kompresi citra ya atau kompresi gambar yaitu untuk menghemat ruang penyimpanan pastinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempercepat proses pengiriman atau streaming audionya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Biasanya cara kerjanya dari kompresi audio sendiri adalah menghapus atau menyederhanakan bagian data yang dianggap tidak penting. Nah, bisa dilakukan dua pendekatan yang tadi, ya, yaitu bisa dengan ini, dengan lossless dan juga dengan lossy. Nah, kalau lossless, ya, yang tadi dikatakan di sini ya, biasanya data asli ini dipulihkan 100%. Ya, kalau lossy, ini sebagian data dibuang berdasarkan keterbatasan pendengaran dari manusia. Itu contohnya di MP3 atau di AAC, ya. Jadi kalau analogi sederhananya adalah, eee, kalau misalkan kita punya rekaman konser, ya, kalau lossless itu disimpan persis seperti aslinya, hanya dikompresi cara penyimpanannya. Kalau lossy itu bagian suara yang dianggap tidak terdengar, misalkan ada frekuensi sangat tinggi, itu dibuang, sehingga filenya itu akan lebih kecil, ya. Nah, untuk beberapa perbandingan antara lossy dan lossless, keuntungan daripada metode lossy dan lossless ini adalah dalam beberapa kasus, metode lossy ini dapat menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless yang ada, ya. Jadi ketika masih memenuhi persyaratan aplikasi, seperti itu. Untuk metode lossy sendiri, itu sering digunakan untuk mengkompresi suara, gambar, dan video, karena data tersebut dimasukkan kepada human interpretation ya, di mana pikiran dapat dengan mudah mengisi bagian-bagian yang kosong atau melihat kesalahan masa lalu sangat kecil atau inkonsistensi idealnya lossy, ya. Nah, ini adalah kompresi transparan yang dapat diverifikasi dengan teks ABX gitu ya. Kemudian
Sedangkan lossless itu digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli seperti dokumen teks. Nah, lossy akan mengalami generation loss pada data, sedangkan pada lossless itu tidak terjadi karena data yang dihasilkan dikompresi sama dengan data asli. Ya, biasanya lossless compression ini metodenya dia pakai metode ada yang namanya RLE ya atau run length encoding. Ada juga Huffman coding dan arithmetic coding. Ya, jadi di prinsipnya kalau di lossless itu tidak ada data yang hilang ya dan file bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Contoh formatnya ada di VLAC, ALAC ya atau WAV. Nah, kompresinya pakai kompresi zip itu bisa. Jadi kelebihan daripada lossless compression sendiri adalah kualitas tetap 100%. Dan kekurangannya adalah ukuran file masih relatif besar dibandingkan dengan lossy compression. Seperti itu. Oke, kita masuk ke kompresi audionya lagi. Nah, di sini kompresi audio adalah salah satu bentuk kompresi data yang bertujuan untuk mengecilkan ukuran file audio dengan metode ini tadi ya, lossy dan lossless. Ya, di lossy biasanya ada format Vorbis, MP3, MP1 ya. Kalau di lossless biasanya formatnya yang tadi ya, yang saya sebutkan ada FLAC yang digunakan untuk audio engineer. Nah, kompresi dilakukan pada saat pembuatan file audio dan pada saat distribusi file audio tersebut. Nah, kendala daripada kompresi audio sendiri biasanya adalah perkembangan sound recording yang cepat dan beraneka ragam. Ya, kemudian kebutuhan sampel audio berubah dengan cepat. Kemudian juga bisa lossless audio codec tidak memperhatikan masalah dalam kualitas suara. Jadi penggunanya ini bisa difokuskan pada kecepatan kompresi dan dekompresi, kemudian ada faktor kompresi juga, dan juga dukungan hardware dan software. Ya, bagaimana hardware dan software itu. Untuk di Lucy Audio Codec penggunanya ini difokuskan pada kualitas audio yang dihasilkan, ya. Kemudian faktor kompresinya, kecepatan kompresi dan dekompresi, serta inherent latency of algorithm atau penting bagi real-time streaming, dan juga dukungan hardware dan software-nya. Nah, kemudian untuk di metode kompresi audio sendiri. Nah, untuk metode kompresi audio sebenarnya tidak ada metode khusus ya. Cuma memang kita kenal ada beberapa istilah yang digunakan untuk kompresi audio. Untuk metode kompresi audio sendiri, yang pertama ada metode transformasi atau biasa kita sebut dengan transform domain atau bisa disebut juga dengan transform coding. Ya, discrete atau kita kenal dengan algoritma MDCT atau modified discrete cosine transform. Itu dia untuk mengubah sinyal ke domain frekuensi lalu membuang komponen yang dianggap tidak penting. Untuk metode MDCT ini, ya, biasanya untuk mengkonversikan gelombang bunyi ke dalam sinyal digital agar tetap dapat didengar oleh manusia, ya, yaitu menjadi frekuensi 2 sampai 4 kHz dan 96 desibel ya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada yang namanya metode waktu ya atau time domain. Ya, ini menggunakan Nah, gini ya. Nah, ini menggunakan LPC atau linear predictive coding ya, biasanya disebut juga dengan predictive coding ya. Ini biasanya untuk memperkirakan nilai sampel berikutnya berdasarkan sampel sebelumnya lalu menyimpan selisihnya. Nah, ini biasa digunakan juga untuk pidato di mana LPC juga akan menyesuaikan sinyal data pada suara manusia kemudian mengirimkannya ke pendengar. Jadi seperti layaknya komputer yang berbicara dengan bahasa manusia dengan kecepatan 2,4
kilobyte per second ya. And next ada MPEG ya atau MPEG, Moving Picture Expert Group ya, MPEG-1 ya, dan menggunakan bandwidth antara 1,5 Mbits per second ya untuk audio dan video, di mana 1,2 Mbit per second ini digunakan untuk video, sedangkan 0,3-nya digunakan untuk audio. Jadi bandwidth-nya dibagi ya, dari 1,5 itu masing-masing 1,2 untuk videonya dan 0,3 untuk audio. Nilai 0,3 Mbits per second ini bisa lebih kecil dibandingkan dengan bandwidth yang dibutuhkan oleh CD audio yang tidak terkompres sebesar 44.100 sampel per second ya, kali 16 bit sampel ya, kali 2 channel lebih dari 1,4 bits per second yang hanya terdiri dari suara saja. Ini ya. Kemudian untuk rasio kompresinya, di MPEG ini ada 6:1 untuk 16 bit stereo dengan frekuensi 48 kHz dan bitrate-nya 256. Ya, akan menghasilkan ukuran file terkompresi yang kira-kira 12.763 kilobyte ya, sedangkan ukuran filenya tidak terkompresi adalah 75.576 kilobyte. Nah, di sini juga diberitahukan bahwa MPEG-1 ini mendukung frekuensi dari mulai 8 kHz, kemudian 11 ya sampai dengan ke 48 ya, dan juga mampu bekerja pada mode mono atau single audio channel, dual mono, dan juga stereo dan joint stereo. Kemudian di MPEG audio juga menggunakan filter untuk membagi sinyal audio, ya. Misalnya dari 48 kHz ini suara dibagi menjadi 32 subband frekuensi, memberikan pembatas pada masing-masing frekuensi yang telah dibagi-bagi, dan jika tidak, kalau nggak dibagi seperti ini akan terjadi intermodulasi atau tabrakan frekuensi. Ini masih di MPEG audio ya. Jadi kalau misalkan sinyal suaranya terlalu rendah, maka tidak dilakukan encoding pada sinyal suara tersebut. Pada MPEG audio ini juga diberikan bit parity ya, yang digunakan untuk mengecek apakah data tersebut rusak atau tidak. Ya, yang mungkin disebabkan oleh gangguan atau noise. Dan apabila rusak, maka bit tersebut akan digantikan bit yang jenisnya sama dengan bit terdekatnya. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada kompresi audio di MP3. Ya. Asal-usul dari MP3 sendiri dimulai dari penelitian IISFHG atau Institute Integrated Spectrum Fraunhofer Gesellschaft ya, sebuah lembaga penelitian terapan di Munich ya, di Munich Jerman, dalam penelitian coding audio perseptual. Penelitian tersebut ini menghasilkan suatu algoritma yang menjadi standar sebagai ISO MPEG Audio Layer 3 atau biasa kita sebut dengan MP3. Nah, ini diagram alur kompresinya ya, kurang lebih seperti ini. Dari mulai input, kemudian ada filter in critical bands yang masuk ke computer masking, ya, alokasi bits-nya, ada allocated bits, kemudian ada format bit stream sampai dengan ke output.
Nah, ini kompresi audio MP3-nya ya. Bisa kalian lihat sendiri di tabel, kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk sound quality-nya mulai dari telepon sound ya, bandwidth-nya sekian ya tuh. Modenya, bitrate-nya sampai dengan reduction ratio-nya. Nah, ini adalah tabel kemampuan kompresi MPEG Layer 3 dengan kualitas suara yang dihasilkan. Oke, lanjut. Ini adalah teknik kompresi di MP3. Ada beberapa karakteristik daripada MP3 sendiri ya untuk memanfaatkan kelemahan daripada pendengaran manusia. Yang pertama ada model psikoakustik. Ya, ini adalah model yang menggambarkan karakteristik pendengaran manusia. Salah satu karakteristik pendengaran manusia adalah memiliki batas frekuensi ya, yang kita tahu yaitu dari mulai 20 Hz sampai dengan 20 kHz, di mana suara yang memiliki frekuensi yang berada di bawah ambang batas ini tidak dapat didengar oleh manusia, sehingga suara seperti itu tidak perlu dikodekan. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya auditory masking. Ya, manusia tidak mampu mendengarkan suara pada frekuensi tertentu dengan amplitudo tertentu. Nah, jika pada frekuensi di dekatnya terdapat suara dengan amplitudo yang jauh lebih tinggi, ya, maka itu disebut dengan auditory masking. Kemudian ada yang namanya critical band. Nah, critical band di sini merupakan daerah frekuensi tertentu di mana pendengaran manusia lebih peka pada frekuensi-frekuensi yang rendah, ya, sehingga alokasi bit dan alokasi subband-nya pada filter critical band lebih banyak dibandingkan dengan frekuensi yang lebih tinggi, gitu ya. Dan yang terakhir ada joint stereo. Nah, terkadang dual channel stereo ini mengirimkan informasi yang sama. Dengan menggunakan joint stereo, informasi yang sama ini cukup ditempatkan dalam salah satu channel saja dan ditambah dengan informasi tertentu. Nah, dengan teknik ini bitrate dapat diperkecil gitu. Makanya pakai yang namanya joint stereo. Oke, yang terakhir ada pembahasan tentang encoder dan decoder MP3, yaitu ukuran file terkompresi harus sekecil mungkin. Ya, kualitas suara file yang telah terkompresi haruslah sedekat mungkin dengan file asli yang belum dikompresi. Dan tingkat kesulitan rendah sehingga dapat direalisasikan dengan aplikasi yang mudah dibuat dan perangkat keras yang sederhana dengan konsumsi daya yang rendah. Ya, jadi seperti itu ya untuk kompresi audio. Kita mengenal sama tekniknya, sama seperti kompresi gambar, ada lossless dan juga ada lossy. Yang harus kalian ingat adalah kalau lossless itu data asli bisa dipulihkan 100% tanpa kehilangan kualitas, ya. Dan ini biasanya cocok untuk arsip musik atau produksi audio profesional. Tapi kalau lossy compression, ini adalah mengurangi data dengan membuang frekuensi yang dianggap tidak terdengar oleh telinga manusia. Ya berarti ada yang dibuang, gitu kan ya. Kalau kita analogikan, itu seperti jus buah. Kalau lossless, itu benar-benar jeruk misalkan diperas, kemudian disimpan di botol, di vakum, rasanya tetap sama. Tapi kalau lossy, itu kan jus itu dicampur air ya. Jadi rasanya bisa lebih ringan, lebih sedikit, tapi tetap bisa diminum. Nah, kayak gitu. Ya, karena dia kan mengurangi data atau dengan membuang frekuensi yang dianggap tidak terdengar. Nah, itu lossy. Ya, gitu. Tapi memang apa namanya? Ukurannya akan lebih kecil ya dibandingkan dengan lossless. Seperti itu. Baik, itu saja untuk materi kompresi audio kali ini. Dibaca-baca lagi ya, dipelajari kembali. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.